saya akan mewawancarai menanyakan beberapa hal mengenai wawasan kebangsaan. Narasumber kita salah satunya yaitu dari Bank Indonesia. Kebetulan sudah ada di sini. Coba saya tanya-tanya dulu. Saya mau tanya tentang ini, nama seperti apa sekarang? Ya. Nama atau Budi? Iya, nama Budi Majid. Budi Majid, usia 59. Iya. Sekarang berarti profesinya bukan jadi? Iya. Oh iya. Oke. Yang saya mau tanyakan tentang ini masalah wawasan kebangsaan, Kak. Sebenarnya ini berkaitan dengan kayak semacam Pancasila atau macam-macam tentang negara wawasan kebangsaan, Kak. Pertama saya mau tanya, sebenarnya itu Pancasila itu apa? Ibu apa negara apa? Iya, Pancasila. Apa sebenarnya? Atau apa tentang pengetahuan, Kak? Nah, dia tahu. Terus kan lima dasar itu, lima dasar. Ada soalan yang lain atau Kita yang kedua itu kita tahu Bhinneka Tunggal Ika. ya. Bhinneka Tunggal Ika. Mereka Bhinneka Tunggal Ika. apa itu? Ada semboyan. Salah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kita juga. Berikutnya ini biasanya kan kita pernah dengar sering dengar lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan kan? Yes, dengar dia biasa. Terus biasa kita juga lihat pengibaran bendera juga sekalian diiringi dengan lagu bangsa Indonesia Raya. Biasa kita lihat tuh. Ya, saya jadi TV. Oh iya. Bagaimana sikapnya itu kalau kita lihat seperti itu? Ya, itu lah. Apa sikap hormat kah atau biasa-biasa kan? Ya, hormat kalau presiden bendera ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Indah Sari, peserta Laksar CPNS Kementerian Kesehatan 2021. Begini, bisa minta waktunya sebentar untuk menanyakan beberapa pertanyaan? Bisa. Dengan siapa? Najila Tifa. Oh, sekarang apa kesibukannya? Pelajar SMA? Iya. Oh iya. Begini, saya minta waktunya beberapa menit ya untuk menanyakan beberapa pertanyaan. Apa yang Adik Nabila tahu tentang Pancasila? Pancasila adalah dasar negara, pedoman serta tata cara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Pancasila berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti asas. Pancasila terdiri dari 5 sila dan dibagi atas 45 butir-butir penghayatan dan pedoman dalam berlaku. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Adik Nabila tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan atau moto dalam bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika pertama kali dicetuskan oleh Muhammad Yamin yang dikutip dari kitab Sikasoma dari Kerajaan Majapahit. Oh iya, sebagai pelajar SMA, apakah Adik Nabila tahu tentang bela negara? Ya, tahu. Oh iya, bisa dijelaskan apa itu bela negara? Bela negara adalah upaya atau tindakan atau sikap dalam membela harkat dan martabat bangsa. Oh iya, jadi kalau seperti itu sebagai pelajar, apa yang Anda bisa lakukan dalam hal bela negara? Mungkin belajar dengan rajin, ikut berpartisipasi dalam kegiatan bernegara, laksanakan upacara bendera, atau membantu
membantu guru-guru atau tenaga pendidikan lainnya. Ya baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana tanggapan Anda ketika mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya? Saya merasa terharu, tersentuh akan perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Ya baik, saya ingin menanyakan lagi bagaimana tanggapan Anda sebagai kaum milenial melihat sekarang ini kaum milenial lebih banyak menyukai lagu-lagu dari luar negeri dibandingkan lagu dalam negeri sendiri. Mungkin merasa miris, karena seharusnya kita sebagai kaum milenial Indonesia harus bangga dalam menyanyikan lagu nasional Indonesia. Terus pertanyaan saya, kalau Anda sendiri lebih menyukai dari dalam negeri atau luar negeri? Saya tidak terlalu suka musik, jadi bikin lagu dalam negeri. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, menurut Anda, apa saran Anda untuk kaum milenial saat ini? Mungkin dengan menanamkan sikap mencintai negara, menumbuhkan semangat patriotisme dan nasionalisme, menanamkan jiwa-jiwa Pancasila di kehidupan sehari-hari. Itu saja. Oh ya baik, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Dan saya memperkenalkan diri, nama saya AKBP Arabang, sebagai jabatan di sini adalah Kasubdi Waster di Rektorat Pengamanan Objek Vital Polda Manokwari. Terima kasih. Boleh Bapak jelaskan apa yang Bapak ketahui tentang Pancasila? Terima kasih. Apa yang tadi jelaskan, apa yang dimaksud dengan Pancasila. Sebelum masuk kita penjelasan ke masing-masing sila, saya jelaskan sedikit dulu apa dengan arti namanya Pancasila. Pancasila ini adalah salah satu pilar ideologi negara Indonesia. Jadi Pancasila sebagai dasar dan pedoman yang atau asas. Jadi secara realnya Pancasila itu, walaupun Pancasila itu dilihat dari segi tujuannya, satu ada 5, dan satu menghendaki bangsa yang religius yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan dua itu menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga menjadi bangsa yang menghargai hak atau hak asasi manusia, bagaimana sehari-hari kita bergaul, menghargai masing-masing manusia walaupun kita berbeda-beda. Yang keempat menghendaki bangsa yang demokratis. Yang kelima itu menghendaki menjadi bangsa yang nasional yang mencintai tanah air Indonesia. Yang mencintai tanah air Indonesia istilahnya apapun yang sering kita laksanakan harus kita mencintai program Indonesia, mencintai apa yang ada di Indonesia. Sekian. Terima kasih Pak untuk jawabannya. Berikutnya kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua. Apa yang Bapak ketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika? Terima kasih. Sesuai dengan apa yang ditanyakan tentang apa yang diketahui tentang Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal ini kan berarti salah satu berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun masyarakat Indonesia berasal dari suku, ragam, agama dan rasa yang berbeda, tetapi tetap satu dalam persatuan dan kesatuan bahasa Indonesia. Salah satu contohnya di lingkungan hidup, walaupun kita berbeda-beda suku, ya tetap kita saling menghargai dari suku. Istilahnya kayak segi agama, walaupun berbeda agama, tetap kita saling menghargai di dalam segi aspek kehidupan sehari-hari di dalam bangsa yang satu dan yang lain. Terima kasih. Kan kita menyanyikan sama-sama lagu Indonesia Raya itu, perasaannya Bapak pada saat mendengarkan dan menyanyikan lagu itu seperti apa? Ya sebagai pemuda lah ya, sebagai pemuda setiap upacara kita melakukan lagu Indonesia Raya, berarti kita selalu mengingat hasil-hasil perjuangan, perjuangan yang telah dilaksanakan, telah dilakukan orang tua kita dulu, sehingga kita bisa mengisi dengan kontribusi yang positif. Jadi kita harus berpartisipasi yang positif. Jadi hasil kemerdekaan ini yang direbut dari orang tua kita, dari kedua kita harus merasakan. Jadi merasakan itu, tapi kita memanfaatkan dari segi positif. Ya contohnya, setiap 17 Agustus, sebenarnya kan itu lagu Indonesia Raya kan meresap di dalam diri. Jadi setiap kegiatan-kegiatan itu berproklamasi 17 Agustus, kita lakukan kegiatan-kegiatan perlombaan untuk mengingat pejuang-pejuang yang dulu yang
istilahnya berjuang untuk kemerdekaan kita. Saya rasa saya itu. Oke, tadi sesuai dengan yang Bapak sudah jelaskan tentang bagaimana perasaannya selama pada saat mendengarkan lagu Indonesia Raya, di mana mengingatkan kita bagaimana perjuangan orang yang terdahulu, para pahlawan membela negara kita untuk di periode sekarang ini nih, yang di zaman sekarang. Kalau sebagai Bapak yang anggota polisi ini, itu bagaimana kontribusinya untuk bisa mengaplikasikan bahwa wujud bela negaranya Bapak seperti apa? Kalau dalam bela negara saya rasa yang pertama dulu lah, yang sebenarnya itu kan dalam proklamasi ini kan sebenarnya ada nilai positif. Yang pertama, setiap mendengarkan lagu itu, yang dari segi positifnya pertama itu membiasakan kita disiplin. Jadi setiap lagu Indonesia Raya itu sebenarnya setiap ada upacara itu pertama sebenarnya kita sebelum mendengarkan lagu itu kita sudah dilakukan disiplin. Yang kedua, menimbulkan jiwa kepimpinan. Jadi semua lagu-lagu itu menimbulkan suatu ada makna. Yang ketiga itu membiasakan kita penampilan kita rapi, berlatih bagaimana selalu berpenampilan rapi. Yang keempat itu mungkin itu selalu kompak dan kebersamaan di dalam, bisa kita merasakan lah apa yang dirasakan kemarin perjuangan kita untuk menimbulkan jiwa nasionalisme. Dari segi bela negara, saya rasa dari bela negara, arti dari bela negara sendiri sebenarnya itu sikap atau perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar, sehingga menjalin kelangsungan hidup bangsa dan bernegara dan seutuhnya. Jadi bela negara itu mempunyai juga kehidupan sehari-hari. Sebenarnya bela negara contohnya menciptakan suasana rukun damai. Jadi bela negara itu bisa diperkecil lagi itu di lingkungan hidup kita. Yang itu menciptakan rasa aman, suasana dan rukun. Yang kedua itu membantu masyarakat untuk menyadarkan sadar hukum. Nah itu ada salah satunya di dalam bela negara itu sadar hukum, memakai hukum, untuk meningkatkan dan ketakwaan. Saya rasa bela negara, saya rasa itu aja. Iya. Oke Pak, pertanyaan terakhir ya Pak dari kami. Ini menurut Bapak kegiatan atau apa yang bisa memaksimalkan perasaan jiwa bela negara itu selama kita menghadapi pandemi kan sekarang pandemi COVID, itu gimana nih caranya Bapak? Terima kasih. Cara untuk dalam diaplikasikan atau diimplementasikan di dalam bela negara di saat di sini kondisi pandemi atau istilahnya corona lah. Nah, kita kan bela negara itu kan sikap dan perilaku. Jadi bagaimana sikap kita dan perilaku kita itu menghargai aturan-aturan yang dari pemerintah. Contohnya untuk protokol kesehatan, pertama mencuci tangan, menjaga jarak, pakai masker, kalau bisa 2 jarak, menjaga jarak 5 meter atau 3 meter dari setiap berkomunikasi sama orang. Yang paling terakhir juga sebagai anggota Polri selalu mengingatkan kepada masyarakat manfaat dari penggunaan masker bagaimana. Tapi kita memberikan suatu bukan teguran, tapi sebagai teguran berupa humanis istilahnya, berbahasa yang baik. Maaf Pak, masker tidak pakai masker, ada masker, kalau ada masker kita berikan, karena biasanya kita anggota yang biasa kita berikan. Jadi salah satunya untuk bela negara yang membantu pemerintah daerah melaksanakan aturan-aturan atau memberikan kepada masyarakat apa yang pemerintah yang diinginkan, karena pemerintah sama TNI Polri selalu bekerja sama dalam segi kegiatan-kegiatan yang dengan bentuknya pemerintah dari pemerintahan dari atas, khususnya presiden yang kita laksanakan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih banyak untuk waktunya sore ini sudah membagikan pengalaman dan pendapat